Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariana Dewi Lalo, NPM 21710003100096. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan sedikit dasar-dasar materi dari mata kuliah perpustakaan sekolah. Kita langsung saja. Yang pertama adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan jauh lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai atau dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biayanya sendiri. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan yang ada. Yang berikut perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang melayani siswa, guru, karyawan, dan dari suatu sekolah tertentu. Perpustakaan sekolah didirikan untuk menunjang pencapaian tujuan sekolah, yaitu pendidikan dan pengajaran seperti yang digariskan dalam kurikulum sekolah. Yang berikut ilmu perpustakaan sekolah adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyelenggarakan, mengelola, membina, dan mengembangkan serta memanfaatkan informasi secara berdaya dan berhasil guna. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan perpustakaan di belahan bumi bagian barat. Perpustakaan ini didirikan oleh Ptolemy I, sang penerus Alexander atau Iskandaria pada tahun 323 sebelum Masehi, dan terus berlanjut sampai kekuasaan Ptolemy ketiga. Masih banyak lagi sejarah dari perkembangan belahan bumi bagian barat ini, tetapi saya menjelaskannya secara umum. Yang berikut sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. Sejarah perpustakaan di Indonesia tergolong masih muda jika dibandingkan dengan negara Eropa dan Arab. Jika kita mengambil pendapat bahwa sejarah perpustakaan ditandai dengan dikenalnya tulisan, maka sejarah perpustakaan di Indonesia dapat dimulai pada tahun 400-an, yaitu saat linga batu dengan tulisan Pallawa ditemukan dari periode Kerajaan Kutai. Sejarah perkembangan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah suatu unit kerja yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah dan merupakan sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Perpustakaan menyediakan tempat atau ruang serta sarana kegiatan belajar masyarakat dan pengguna perpustakaan yang tenang, nyaman, sehingga pengguna betah belajar. Dengan demikian, dapat mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca pada masyarakat pengguna perpustakaan maupun masyarakat secara luas pada umumnya. Fungsi perpustakaan secara umum. Ada beberapa fungsi yang akan saya sebutkan. Yang pertama, fungsi penyimpanan, kedua, fungsi informasi, ketiga, fungsi pendidikan, keempat, fungsi rekreasi, kelima, fungsi kultural, keenam, fungsi kebudayaan, ketujuh, fungsi penelitian, dan yang kedelapan, fungsi deposit. Fungsi perpustakaan dalam pendidikan dan sosial. Perpustakaan sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Perpustakaan menyediakan sumber-sumber belajar dan materi-materi pembelajaran. Perpustakaan juga mampu menyajikan informasi yang menyenangkan dan menghibur bagi penggunanya. Sedangkan dalam sosial, perpustakaan adalah salah satu pranata sosial yang diciptakan oleh masyarakat dan dipelihara oleh masyarakat. Perpustakaan juga dapat digunakan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan. Informasi yang dapat dari perpustakaan dapat digunakan untuk memberi nilai tambah pada tataan sosial budaya tertentu yang sudah ada. Fungsi perpustakaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti ini, peranan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar informasi akan berubah menjadi mitra aktif yang mendidik masyarakat untuk dapat memperoleh dan menyeleksi informasi yang benar-benar sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna.
Dengan begitu, masyarakat sebagai pengguna dan sebagai penyedia informasi akan semakin dekat dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis perpustakaan ada beberapa jenisnya, saya akan menjelaskan. Yang pertama, perpustakaan nasional. Kedua, saya akan menyebutkan jenis-jenis dari perpustakaan. Yang pertama, ada perpustakaan nasional. Kedua, perpustakaan umum. Ketiga, perpustakaan perguruan tinggi. Keempat, perpustakaan sekolah. Kelima, perpustakaan khusus. Keenam, perpustakaan wilayah. Dan ketujuh, perpustakaan keliling. Dalam perpustakaan terdapat jenis-jenis layanannya secara umum dan perpustakaan sekolah. Jenis-jenis layanan perpustakaan umum, yang pertama layanan sirkulasi, kedua layanan perpustakaan keliling, ketiga layanan rujukan, keempat layanan cepat, kelima bimbingan pemakaian sumber rujukan, keenam layanan penelusuran literatur, ketujuh layanan audiovisual, kedelapan layanan menyediakan bahan pustaka, kesembilan bimbingan membaca, kesepuluh bimbingan pemakaian perpustakaan, dan yang ke-11 layanan fotokopi. Jenis-jenis layanan perpustakaan sekolah. Yang pertama layanan sirkulasi bahan pustaka, kedua bimbingan pembaca, ketiga program layanan informasi, keempat layanan audio visual, kelima layanan internet, keenam layanan silang, ketujuh layanan terpusat perpustakaan sekolah. Oke, terdapat 7 layanan dari perpustakaan sekolah. Sekarang kita masuk ke unit dan mekanisme kerja perpustakaan sekolah. Perpustakaan merupakan sebuah unit atau satuan kerja yang terstruktur. Maksudnya adalah bahwa perpustakaan merupakan sebuah unit kerja yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada unit kerja atau bagian lainnya. Standar peralatan perpustakaan sekolah dan standarisasi perlengkapan perpustakaan sekolah. Yang pertama, peralatan perpustakaan sekolah adalah barang-barang yang diperlukan secara langsung dan mengerjakan tugas atau kegiatan di perpustakaan. Yang kedua, perlengkapan perpustakaan sekolah adalah sarana pendukung atau perlengkapan perpustakaan yang digunakan dalam proses pelayanan, pemakaian pustakaan, dan merupakan kelengkapan yang harus ada untuk terselenggaranya perpustakaan tersebut. Yang berikut pengertian dari pustakawan. Pustakawan itu bertugas membantu orang menemukan buku, majalah, atau informasi lainnya. Pada tahun 2000-an, pustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi, pengguna komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian di internet. Di sini ada juga tugas-tugas pustakawan. Tugas pokok pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka, sumber informasi, pemasyarakatan pustakaan, dokumentasi dan informasi, serta pengajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Kode etik seorang pustakawan. Kode etik pustakawan merupakan standar tingkah laku dan norma yang seharusnya dapat menuntun para pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Bahan pustaka dan apa saja jenis-jenis bahan pustaka. Bahan pustaka adalah bagian dari koleksi pustakaan yang ada di perpustakaan. Jenis-jenis pustaka yang tercakup dalam koleksi perpustakaan adalah: yang pertama ada karya cetak, kedua ada karya non-cetak, ketiga ada bentuk mikro. Oke, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, jaringan informasi di perpustakaan sekolah. Perpustakaan nasional memiliki peran penting dalam pembentukan
kerjasama dan sistem jaringan perpustakaan, terutama untuk melakukan koordinasi di antara perpustakaan. Perpustakaan informasi di perpustakaan sekolah. Pengelola informasi di perpustakaan sekolah. Pengelola perpustakaan sekolah tetap perlu diperhatikan, meskipun bukan satu-satunya pendukung proses belajar mengajar. Berikut komponen jaringan informasi di perpustakaan sekolah. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada struktur atau konfigurasi jaringan, ketiga tenaga, dan keempat koleksi. Jaringan perpustakaan sekolah dalam kerjasama antara perpustakaan dan membentuk jaringan. Ada beberapa bagian juga. Yang pertama kerjasama pengadaan, kedua kerjasama pertukaran dan redistribusi, ketiga kerjasama pengolahan, keempat kerjasama penyediaan fasilitas, kelima kerjasama peminjaman antara perpustakaan, keenam kerjasama antara pustakawan, dan yang terakhir kerjasama pemberian jasa informasi. Sekian penjelasan yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Harapan saya semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi setiap teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.